Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sehat walafiat. Tadi selama kurang lebih 7 jam ya, dari jam 10-an sebagai warga negara yang sangat taat pada aturan hukum, datang karena dimintai keterangan-keterangan dalam kapasitas sebagai Ketua Komite Penanggulangan COVID juga Gubernur Jawa Barat perihal kejadian keramaian kerumunan di Megamendung. Yang pertama saya sampaikan, secara moral saya sangat meyakini dan inilah sikap bahwa semua urusan, semua dinamika yang ada di Jawa Barat secara moral adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur. Ya. Sehingga dalam kapasitas itu tentulah apa yang terjadi positif negatif, kelebihan kekurangan tentu menjadi tanggung jawab saya. Kedua, jika ada peristiwa-peristiwa di tanah Jawa Barat yang kurang berkenan, masih belum maksimal, saya tentunya mengucapkan minta maaf, ya, permohonan maaf atas kekurangan dan tentunya akan terus kita sempurnakan. 10 bulan mengurusi COVID terjadi dinamika naik turun ya dalam proses-prosesnya, sehingga yang baik akan kita teruskan, yang kurang-kurangnya tentunya kita akan perbaiki. Nah, namun secara teknis saya ingin menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat itu adalah provinsi dengan daerah otonom, ya, di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih oleh pilkada sehingga memiliki kewenangan otonom dalam penyelenggaraan pembangunan termasuk izin kegiatan dan hal-hal di level kota kabupaten. Berbeda dengan DKI yang tidak memiliki daerah otonom atau istilahnya wilayah administratif. Maka jumlah Satgas COVID di Jawa Barat itu ada 27 di kota kabupaten dan Satgas COVID 1 di Jawa Barat. Ya. Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undangnya memberikan keterbatasan. Ada 6 urusan yang gubernur tidak bisa intervensi. 1, urusan keamanan, itu bukan wilayah Pemda provinsi. 2, urusan pertahanan, bukan. 3, urusan justisi, pengadilan kejaksaan, bukan. Ya, 4, urusan agama, bukan. Ya, 5, hubungan luar negeri, bukan. 6, fiskal juga bukan. Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini dalam aturan perundang-undangannya. Jadi saya minta ada pemahaman itu dulu. Berikutnya kronologis yang terjadi di Bogor. Pertama, itu adalah sholat Jumat dan peletakan batu pertama. Itu laporan panitianya ke camat, ke satgas, kabupaten, itu hanya itu. Jadi bukan acara besar yang mengundang, hanya acara rutin. Ya. Nah, sudah dilobi juga oleh Kodim untuk mengingatkan potensi kerumunan. Jadi tindakan pencegahan itu sudah dilakukan. Ya. Kemudian dalam hari H-nya ternyata ada euforia dari masyarakat yang bukan mengikuti tapi hanya ingin melihat juga. Itulah yang membuat situasi menjadi sangat masif, kira-kira begitu. Dalam kondisi lapangan yang massa sudah masif, pelaksana di lapangan punya 2 pilihan, melakukan persuasif humanis atau represif, kan begitu. Nah, pilihan di lapangan saat itu karena massa biasanya kalau sudah besar cenderung ada potensi gesekan, maka pilihan dari Pak Kapolda,
Jawa Barat saat itu memutuskan pendekatan humanis non-represif ya. Walaupun akhirnya pilihan-pilihan itu memberi konsekuensi pada institusi di kepolisian yang tentunya saya sangat hormati terkait hal ini. Saya cuma ingin menceritakan kronologisnya. Nah, sesuai peraturan di Jawa Barat, semua yang melanggar itu harus diberi sanksi. Jadi Jawa Barat ini provinsi yang sangat tegas, sudah lebih dari 600.000 pelanggaran protokol kesehatan itu sudah ditegakkan. 80% mayoritasnya adalah pelanggaran individu, 20%-an pelanggaran institusi atau acara. Jadi kalau ditanya, tolong tegakkan, sudah sangat ditegakkan ya dengan jumlah sebanyak itu kira-kira. Hanya kalau sudah ada masa besar karena sebuah proses, kadang-kadang kan treatmentnya tidak bisa selalu ditegas represifkan. Contohnya seperti demo Omnibus Law. Kalau pakai kategori pelanggaran prokes, demo-demo itu sangat melanggar protokol kesehatan. Tapi kan pendekatannya tidak bisa dalam kondisi psikologis ya, walaupun kita tahu itu pelanggaran, kemudian dilakukan represif karena akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka diskresi dari aparat itu ada di sana. Nah itulah kira-kira kronologisnya. Saya akan memberi sanksi juga kepada Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bogor saya minta juga memberikan sanksi yang juga tegas kepada panitia, karena membawa banyak dampak. Salah satunya sudah kita periksa 400 warga yang berkumpul di sana dengan tes swab antigen, dari 400 itu 5 positif. Jadi kesimpulannya, kerumunan itu membahayakan dan buktinya 5 dari ratusan yang kita periksa melalui swab antigen menunjukkan dia positif COVID. Nah, itu kira-kira kronologisnya. Jadi kita sudah sangat tegas mendukung upaya pemerintah pusat, hanya kadang-kadang di lapangan situasinya kan disesuaikan dengan diskresi dari Korlap aparat keamanan, kira-kira begitu. Berikutnya, terkait Pak katanya nanti disanksi oleh Mendagri, mungkin ada pertanyaan ya. Saya kira urusan di Republik ini kita serahkan pada aturan perundang-undangan, ya. Karena pada dasarnya semua jabatan ini ada resikonya, tapi harus berasaskan adil. Karena biasanya pemberhentian kepala daerah itu kalau dia melakukan perbuatan pribadi tercela gitu kan. Tapi kalau dinamikanya datang dari pihak masyarakat, ya masa logika itu diperlakukan. Tapi kita setuju itu. Walaupun bagi saya secara pribadi, yang namanya jabatan itu kan hanya sementara, ya, bukan segalanya. Saya diajari dalam syariatnya, Kulillahumma malikal mulki tuti mulka mangtasya wa tangziul mulka mimantasya. Allah berikan kekuasaan kepada kami, ya, dan Allah juga suatu hari cabut kekuasaan itu. Jadi saya kira kita ikuti saja prosedurnya. Nah berikutnya, penanganan COVID ini sudah sangat melelahkan, ya, dan solusinya sudah dekat yang namanya vaksin. Mudah-mudahan saya sebagai relawan itu bisa disimpulkan di bulan depan, kalau hasilnya baik, maka akan diproduksi sehingga akhir COVID ini sudah mulai kelihatan. Tapi keberhasilan COVID ini tidak akan terjadi kalau tidak ada partisipasi publik, itu poinnya. Ya. Harus ada ketaatan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat, dari pemimpin masyarakat, karena pemimpin itu ada followernya, ya. Maka saya mengingatkan, kalau Indonesia mau selamat, taati perintah pemerintah, khususnya menangani protokol COVID. Ikuti arahan, walaupun tidak mengenakan
dari pemerintah. Kembali ke urusan syariat yang saya yakini, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau mau selamat, taat pada Allah, Rasul, dan pemimpin di antaramu, kira-kira begitu. Karena kalau sudah tidak taat, terus mau gimana? Ya. Nah inilah harapan saya menghimbau, kita lagi sama-sama sulit, kita harus berikan hal yang positif. Nah terakhir dari saya, ya, bahwa saya menghimbau kepada masyarakat, kepada para pemimpin di level komunitas, ya, pemimpin partai, pemimpin wilayah, semuanya untuk menjaga lisan, menjaga tindakan selama COVID ini, ya. Kata-katanya tuh yang sejuk gitu, ya, bukan yang bikin ngamuk, ya. Tindakannya tuh yang inspiratif, bukan yang bikin provokatif, kira-kira begitu. Sehingga kalau mau hanya membahas pelanggaran yang sekarang, pelanggaran yang lain juga banyak. Mudah-mudahan bisa jadi hikmah. Ada pelanggaran di pilkada, kita tahu kan, ada pelanggaran di acara-acara lain, ada pelanggaran prokes di demo, dan sebagainya. Pemerintah mengizinkan masyarakat untuk berkegiatan, asal AKB, adaptasi kebiasaan baru. Maulidan boleh, tapi AKB maksimal 50 orang, sisanya pakai HP, kan begitu. Pernikahan juga boleh, tapi maksimal 30 atau berapa orang kan, sisanya nyelamatin via. Nah, jadi itulah maksud kita. Boleh mengadakan kegiatan dan sebagainya, tapi jangan pakai pola yang lama, ya, seperti yang terjadi sekarang. Pola lama itu berkerumun, beribu-ribu orang, akibatnya kayak tadi, kena COVID-5 di Megamendung kan, 2 Kapolda tergeser oleh tindakan-tindakan tidak taat itu. Maka saya himbau, kasihanilah, berempatilah kepada polisi dan keluarganya, ya, kasihan. Berempatilah kepada dokter, tenaga kesehatan, sudah lebih dari 120 dokter meninggal dunia kan. Kalau kita kekeh menganggap kegiatan harus seperti dulu. Nah mudah-mudahan peristiwa-peristiwa dalam beberapa hari terakhir ini menjadi hikmah buat semua orang, ya, buat para pemimpin, buat para tokoh masyarakat, buat para penyelenggara acara. Hanya kekompakanlah yang bisa membawa keberhasilan, ya. Hanya ketaatan yang tentunya bisa membawa kita pada kemaslahatan. Dalam syariatnya juga, kalau dalam satu kegiatan ada benturan, manfaat dan mudorot, syariat agama mengatakan dahulukan menjauhi kemudorotan. Ya, syariatnya itu darul mafasid aula min jalbil musolih. Dahulukan mencegah kemudorotan dibanding menerima manfaat. Contoh haji umroh kan barokah, wajib, manfaat. Tapi karena kemudorotan marah bahayanya bersamaan, maka pemerintah Arab Saudi memutuskan haji tiada kan? Nah itu. Jadi sekarang mau pengajian boleh, ya. Tapi AKB. Tapi kalau mau maksa tadi, jangan memaksa sesuatu yang potensi bahayanya didahulukan ketimbang kebermanfaatannya. Nah itulah mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait situasi hari ini. Jadi secara moral saya bertanggung jawab, tapi secara teknis sesuai tadi klarifikasi ya, itu teknisnya itu ada di Satgas Kabupaten Bogor, karena menurut Undang-Undang Otonomi, kegiatan lokal itu tidak perlu selalu dilaporkan dan minta izin gubernur. Kecuali 2 hal, ada kegiatan provinsi di lokasi itu, atau lokasi kegiatannya ada di perbatasan, misalkan perbatasan Bogor Cianjur, nah itu provinsi tanggung jawab. Tapi kalau acaranya lokal, Undang-Undang Otonomi mengatakan itu tanggung jawab lokal. Jadi saya bilang, saya tidak
bermaksud mencari kambing hitam, makanya saya awali apapun yang terjadi, tetap tanggung jawab saya sebagai pemimpin wilayah dan saya minta maaf. Tapi dari sisi teknis, kalau mau bicara hukum kita harus proporsional. Saya kira itu ya, dan kami akan terus tegas ya, yang dilakukan oleh banyak pihak sekarang juga kami dukung. Sudah 600.000 kasus kita tangani dalam penegakan prokes ini. Ya. Nah, mudah-mudahan setelah ini semua lebih membaik, COVID makin menurun, menunggu vaksin, kita disiplin, mudah-mudahan secepatnya kita kembali normal lagi. Saya kira itu pernyataan saya secara utuh selama 7 jam, apa-apa yang saya berikan keterangan, dan pihak dari kepolisian sangat memahami aturan hukum tadi dan tentunya akan mencari hal-hal yang sifatnya sangat proporsional dan adil. Terima kasih, saya beri kesempatan jika ada 1-2 pertanyaan. Berapa? Kang. Ya, dalam aturannya itu ada sifatnya teguran lisan, itu sudah, ada yang sifatnya tertulis, itu sedang dipersiapkan, dan ada pertimbangan-pertimbangan lainnya yang tentunya nanti kita putuskan secara baik. Tapi juga secara kemanusiaan, saya juga harus menyampaikan rasa simpati saya, karena Ibu Bupatinya sekarang dirawat di RSPAD, terpapar COVID, kira-kira begitu. Jadi suasana kebatinan di Kabupaten Bogor sedang tidak baik, kira-kira begitu ya. Jadi aturan tetap ditegakkan, tapi kemanusiaan juga kita akan dahulukan ya. Tapi dari pihak Kabupaten Bogor sudah menyiapkan juga sanksi sesuai aturan, karena batas pemberian sanksi itu ada 14 hari untuk tabayun ya. Cek and recheck dulu, baru setelah itu ada pemberian sanksi juga. Kang, izin. Apa tadi Abang bilang bahwa secara tanggung jawab moral akan merasa itu punya tanggung jawab dan minta maaf. Dan secara hukum, tanggung jawab hukum itu ada pada Pemkab Bogor. Ya, kalau dari Pemprov sendiri kan selama ini ketika ada pelanggaran protokol kesehatan, koordinasinya dengan Polda Jawa Barat seperti apa, dan dalam konteks di Megamendung itu apakah ada koordinasi untuk bagaimana mengantisipasi sehingga ada keputusan untuk melakukan pendekatan hukum seperti yang dilakukan? Ya, jadi saya sampaikan ya, kan tadi ada 6 bidang yang kami tidak punya wewenang ya, pertahanan, keamanan, lain-lain. Kalau polisi itu kan komando, Kang, jadi setiap kegiatan di Bogor pasti lapor ke Polda. Kalau pemerintah daerah itu tidak komando, koordinatif. Melapor jika perlu bantuan, melapor jika ada irisan. Kalau nggak ada, yaitu urusan lokal. Nah, yang kami tahu dari sisi kepolisian dengan Pemkab Bogor itu sudah di hari hanya menerjunkan 1.200 pasukan keamanan, terdiri dari Pol PP, polisi, TNI. Tapi karena tadi seperti demo ya, kalau pada saat posisinya jumlah sudah banyak, pilihan represif itu mungkin ada resiko yang dihitung. Nah, disitulah memang resiko pemimpin di lapangan ya, keputusan itulah yang mungkin diambil yang terjadi di Bogor. Ada denda itu, kan urutannya 3 ya dalam aturan Jawa Barat. Teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif. Denda administratif itu dari 50.000 sampai 50 juta di peraturan Bupati Kabupaten Bogor. Saya kira bukan tidak mungkin jumlah dendanya yang maksimal, kira-kira begitu. Betul, betul. Ya, apapun instrumen untuk membuat orang paham kita pergunakan kan. Salah satunya ya doorstop ini misalkan. Jadi tolong disebarluaskan, tidak hanya substansi di Megamendung kan,
Tapi substansi tadi, partisipasi publik, tindakan dari pemimpin kan dan sebagainya. Saya memang punya kenalan Habib-Habib juga, yang lain kan jumlahnya banyak ya, di Robitoh Alawiyah itu yang persatuan. Nah, menyampaikan pesan begitu ya, bahwa jika ini berulang, karena rencananya kan ada safari katanya dan sebagainya, ini sangat membahayakan. Karena masyarakat mungkin 1-2 hal tidak bisa ditahan, kecuali pemimpinnya yang menghimbau. Dan saya dengar kan ada berita ya, bahwa FPI mengeluarkan pernyataan tidak ada rencana lanjutan kegiatan-kegiatan yang tadinya sudah direncanakan. Saya kira itu yang betul ya, karena kita hari ini lagi konsen nih ngurus COVID, jadi kalau tergeser konsentrasi seperti sekarang kan rumit gitu ya. Saya lagi ngurus pasien, ngurus bodebek, persiapan vaksin, jadi terganggu oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau semua paham. Jadi apakah gara-gara hasil lobby itu, ya saya nggak tahu juga ya, tapi laporan ke saya bahwa pesan sudah disampaikan. Cukup? Ini FPI bilang dia itu sudah mendapatkan izin untuk mengadakan acara di Megamendung sampai di tingkat gubernur katanya. Ini kan mungkin klaim dia, saya tidak tahu seperti apa. Mungkin Kang Emil bisa menjelaskan sedikit. Saya sampaikan itu tidak betul. Secara prosedur satu tidak betul, secara klaim juga itu saya nyatakan tidak betul. Ya. Makanya biar kepolisian saja yang membuktikan. Kalau klaim-klaiman di media, saya kira nanti memperkeruh situasi. Kan tadi saya sudah bilang, acara lokal itu tidak ada izinnya ke gubernur. Izin ke gubernur itu kalau Pak mau ada acara perbatasan nih, Cianjur Bogor, maaf ya, atau Bogor Bekasi, sehingga nanti 2 daerah bisa miskom kan. Nah biasanya kami turun, 1. Kedua, kalau acara provinsi, nebeng di Bekasi, Kerawang, atau acara pusat, ya. Nah, hanya 3 itu, provinsi ikutan dan ngurusi acara. Ini Megamendung kan kecamatan lokalitas di situ, jadi secara logika saja udah tidak betul. Sama penugasan sekali lagi kan ini artinya dari Provinsi Jawa Barat itu ke depan pasti nggak bakal mengeluarkan izin keramaian lagi ya kan? Kan saya bilang tadi, jangan keliru dengan kalimatnya. Kegiatan itu boleh asal ikut aturan AKB, adaptasi kebiasaan baru. Zona merah ini AKB-nya, zona oranye ini AKB-nya, zona hijau juga ada AKB-nya. Dari AKB yang dine-in tidak boleh, sampai AKB yang boleh tapi dibatasi jumlah yang datang. Karena apa? Kita kan ingin produktif, ekonomi nggak bisa dienolkan. Kalau ekonomi dienolkan namanya lockdown, kan begitu. Jadi artinya izin keramaian itu boleh, tapi syaratnya tadi. Jadi sebenarnya kegiatan Megamendung juga boleh, asal yang datangnya sesuai aturan kan, yaitu maksimal ada 50 untuk acara tertentu, 150 dibatasi, kira-kira begitu. Terakhir, Kang, terakhirnya penugasannya kan situasi pada saat itu masanya itu masa spontan atau bagaimana kan? ya saya kan tadi ya, karena acara lokal, jadi saya tentunya dilapori setelahnya. Ya. Itu didapati laporannya begitu, spontanitas, ada yang bilang, Pak itu sebenarnya mayoritas juga penduduk cuma pengen lihat, kira-kira gitu ya. Setelah lihat, lewat, balik lagi ke rumah masing-masing. Tapi potensi yang kena fotonya kan seolah-olah itu peserta dari seluruh kegiatan acaranya. Jadi spontanitas itu saya kira faktanya memang begitu. Jadi apa yang dilakukan Polda Jabar, pendekatan humanis itu sudah tepat menurut Akang? Saya tidak memahami di lapangan, tapi saya memahami karena sering ya bersama Kapolda nanganin demo Omnibus Law barengan, maaf ya, demo buruh. Ada kalanya, Pak Gub harus temui kan gitu ya, kayak Omnibus Law saya datang. Kadang-kadang harus represif, mobil polisi sampai hancur ya juga dilakukan. Jadi saya tidak terlalu hafal detailnya pilihan itu, tapi memang itulah yang diputuskan mungkin karena situasi tadi, menghindari gesekan. Terima kasih kawan-kawan media, saya kira itu tetap jaga persatuan, kesatuan kita ya.
COVID tidak akan berhasil tanpa kekompakan, tanpa kedisiplinan. Terima kasih, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi seperti ini. Kita fokus sama-sama beresin COVID dengan sebaik-baiknya. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.